Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Semoga sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Di sini saya akan menyampaikan materi mikroskop pada mata kuliah konsep dasar IPA yang diampu oleh Bunda Dr. Sri Sulistyorini MPD. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Rika Octaviasari dengan nomor induk mahasiswa 140142119. Next, ada 4 hal yang akan saya bahas di sini. Pertama, pengertian mikroskop. Yang kedua, jenis-jenis mikroskop. Yang ketiga, bagian-bagian mikroskop beserta fungsinya. Dan yang keempat adalah langkah penggunaan mikroskop. Yang akan saya bahas pertama adalah pengertian mikroskop. Mikroskop merupakan alat optik yang berguna untuk mengamati benda-benda renik atau benda-benda yang sangat kecil dan tidak bisa dilihat dengan indera penglihatan, seperti bakteri. Selanjutnya, slide kedua saya akan membahas tentang jenis-jenis mikroskop. A. Ini merupakan gambar mikroskop cahaya. B. Adalah mikroskop monokuler. C. Gambar mikroskop binokuler. Dan yang D adalah mikroskop digital. Dan terakhir E adalah mikroskop elektron. Selanjutnya saya akan membahas tentang bagian-bagian dari mikroskop. Nah, pertama ada lensa okuler. Lensa okuler atau lensa mata itu berfungsi untuk memperbesar bayangan benda. Yang kedua ada tabung mikroskop. Tabung mikroskop itu sendiri berfungsi untuk meneruskan cahaya dari lensa objektif ke lensa okuler. Yang ketiga ada skrup pengarah kasar. Skrup pengarah kasar itu berfungsi untuk memperjelas bayangan. Yang keempat ada revolver. Revolver itu berfungsi untuk mengganti lensa objektif dengan perbesaran yang diinginkan. Selanjutnya ada lensa objektif. Nah, lensa objektif adalah lensa yang dekat dengan objek yang akan diamati dan berguna untuk memperbesar bayangan benda. Selanjutnya ada skrup pengarah halus. Skrup pengarah halus ini berfungsi untuk mempertajam bayangan. Ini adalah meja preparat. Meja preparat ini berfungsi untuk tempat meletakkan objek yang akan diamati. Di meja preparat juga ada penjepit preparat yang terbuat dari besi umumnya. Nah, yang 8 ada lengan mikroskop. Nah, pasti udah tahu dong fungsi lengan mikroskop. Fungsi lengan mikroskop itu sendiri berfungsi untuk memegang mikroskop sebagai pegangan mikroskop. Selanjutnya ada diafragma. Diafragma itu berfungsi untuk mengatur banyak sedikitnya cahaya yang masuk. Selanjutnya ada pengatur kondensor. Kondensor berguna untuk mengumpulkan cahaya yang akan dipantulkan ke cermin. Sendi inklasi. Sendi inklasi ini sendiri berfungsi untuk mengatur sudut tegaknya mikroskop. Ada cermin. Cermin sendiri terdiri dari dua, yaitu cermin cekung dan cermin datar. Cermin cekung berfungsi untuk mengumpulkan dan mencari dan mengarahkan sinar pada objek yang akan diamati. Sedangkan fungsi dari cermin datar adalah memantulkan cahaya
apabila sumber cahaya kurang terang. Yang terakhir ada kaki mikroskop. Kaki mikroskop itu sendiri adalah berfungsi untuk penyangga mikroskop. Selanjutnya ada langkah-langkah pengoperasian mikroskop. Pertama kali yang harus kalian lakukan adalah tempatkan mikroskop pada tempat yang datar dan kokoh menghadap ke arah cahaya masuk ruangan. Yang kedua, periksa mikroskop. Yakinkan bahwa bagian-bagian dari mikroskop itu lengkap, bersih, dan berfungsi dengan baik. Keadaan lensa juga harus bersih ya. Bila berdebu, bersihkan dengan kertas pembersih khusus lensa. Jangan menggunakan kertas yang dapat menggores permukaan lensa karena itu akan berpengaruh buat pengamatan. Yang ketiga ada posisi cermin cekung mikroskop diatur sehingga cahaya yang direfleksikan melalui lubang pada meja diusahakan mendapatkan penyinaran yang menyeluruh dan rata. Yang keempat ada diafragma. Diafragma diatur pada sumber sinar yang ada untuk memperoleh penyinaran yang baik sehingga bayangan objek terlihat jelas. Preparat transparan jangan terlalu banyak cahaya sebab dapat menyebabkan bayangan menjadi kurang jelas. Yang kelima, periksa preparat atau slide dengan seksama agar dapat diketahui kedudukan objek yang akan diamati. Yang keenam ada letakkan slide atau preparat pada meja preparat sedemikian rupa sehingga objek yang selalu berada di tengah-tengah lubang mengatur cahayanya sendiri. Harus selalu diperhatikan gelas penutup atau cover glass selalu di posisi paling atas ya. Lensa objektif. Lensa objektif diturunkan sampai hampir menyentuh gelas penutup pada preparat sebelum diamati atau dilihat melalui mikroskop ya. Dan yang ke-8, preparat diamati harus melalui lensa okuler. Dengan hati-hati menaikkan tabung mikroskop atau jauhkan lensa objektif perlahan-lahan dengan memutar bonggol ulir atau pengatur kasar atau makrometer hingga bayangan objek terlihat jelas. Preparat yang akan diamati letakkan di tengah-tengah lubang lapang pandang pada panggung mikroskop atau meja preparat dengan cara menggeser kaca benda. Sebagai ilustrasinya, bayangan yang terbentuk oleh mikroskop adalah terbalik. Dengan menggeser kaca benda ke kiri, maka bayangan berpindah ke kanan. Untuk mengganti keperbesaran objek yang lebih kuat, dilakukan dengan memutar revolver lensa objektif. Sebelum memutar revolver lensa objektif, terutama pada lensa yang lebih kuat perbesarannya, dekatkan bayangan objek yang akan diamati di tengah-tengah lapang pandang mikroskop. Angkat lensa objektif mikroskop kira-kira 0,5 inci dengan memutar bonggol makrometer. Putar lensa objektif dengan yang diinginkan ke sumbu optik sehingga terdengar bunyi klik. Pengamatan objek dengan perbesaran kuat membutuhkan lebih banyak cahaya. Cobalah kalian atur kembali diafragma atau keping pengaturan cahaya sehingga diperoleh pencahayaan yang lebih baik. Nomor 12, aturlah posisi preparat atau slide menggunakan tangan kiri dengan kontrol makrometer atau ulir halus
Menggunakan tangan kanan untuk meningkatkan ketajaman objek pada posisi yang tepat untuk diamati. Berikut ini adalah daftar pustaka yang saya gunakan untuk mengambil materi PPT yang saya paparkan ini. Sekian yang dapat saya sampaikan, mohon maaf jika ada salah kata dalam penyampaian maupun materi yang saya sampaikan, karena sejatinya kesempurnaan hanyalah milik Allah. Dan saya juga masih belajar dan butuh banyak saran dan masukan. Terima kasih, semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.